Mencari Amir. Pagi-pagi betul, kira-kira pukul 5. Pintu rumah saya digedor orang keras-keras. Dengan menyumpah-nyumpah saya bangun dari tidur saya. Saya tidak biasa bangun sepagi ini. Ketika pintu saya buka, tampaklah Amal yang bermuka bingung dan tampak repot sekali. Ia teman saya sekelas di Akademi Seni Rupa. Macam-macam saja kau ini, gerutu saya. Amir tidur di sini enggak? Tanyanya tanpa peduli pada gerutuan saya. Tidak. Kenapa? Saya mau cari dia. Penting sekali. Istrinya mati. Mati? Aminah mati? Ya, mati kena racun. Polisi sudah ramai mengadakan pemeriksaan. Amir pergi sejak kemarin malam. Barangkali ia belum tahu polisi sekarang sedang sibuk mencarinya. Saya ingin ketemu ia dulu sebelum polisi menemuinya. Saya tak suka ia jadi bingung atau gugup. Orang itu lemah betul jiwanya. Saya sahabat karibnya. Saya tahu betul itu. Ia sangat gampang tidak bisa menguasai keadaan. Saya tahu betul bagaimana menghadapi ia. Saya ingin mendampinginya. Dan juga sayalah yang memberitahukan hal ini. Sudah seminggu ia tidak tidur di sini. Tapi kemarin malam ketemu ia keluar dari gudang sekolah. Ia bawa alat-alat melukis dan juga pinjam lampu Petromaxnya, si Amrus. Kepada saya ia bilang mau melukis pemandangan malam. Barangkali di kebun pisang, barangkali di sungai, barangkali di kuburan. Tak mungkin di kuburan. Tak mungkin ia berani malam-malam ke sana. Saya tahu betul. Kepada saya, ia pernah bilang ia pingin sekali melukis di waktu malam. Ia senang cahaya bulan jatuh ke air. Dan ia juga senang melihat daun-daun pisang terbagi-bagi dalam cahaya dan bayangan oleh sinar bulan. Marilah saya tolong kau mencarinya. Kami berdua pergi mencarinya. Ke berbagai tempat ia biasa melukis, tapi belum juga ketemu. Beberapa teman telah kami tanyai pula, namun tak seorang pun tahu. Akhirnya kami putuskan untuk pergi ke sebuah kebun pisang yang terletak di batas kota. Kami berjalan kaki menyusuri jalan yang sekiranya akan dilalui pulang oleh Amir apabila ia memang benar telah melukis ke sana. Jadi, istrinya itu telah mati diracun orang? Tanya saya kepada Amal. Ya, perutnya menggelembung besar seperti semangka. Badannya penuh bintik-bintik biru. Kawin sama perempuan semacam itu memang bikin repot saja. Saya juga telah tahu bahwa istri Amir adalah seorang bekas pelacur. Saya pun telah menyaksikan bahwa perkawinan mereka selalu penuh dengan kesukaran. Saya bertanya pula, siapa kiranya pembunuhnya? Tak seorang pun yang tahu. Mereka hanya menduga-duga. Dugaannya sangat banyak macam-macam. Apa saja? Ada yang mengira Thohir telah membunuhnya. Kau tahu itu si Thohir yang jadi tukang pangkas di pinggir jalan Mawar. Semua orang tahu ia dulu langganan yang paling karib dari Aminah. Sering pula Amir bertengkar dengan Aminah pasal Thohir. Dengan Thohir sendiri pun
Amir pernah bertengkar pula. Bagaimanapun Thohir itu memang bajingan. Mentang-mentang ia memang gagah. Tapi kan tak perlu ia berdemonstrasi bahwa ia masih bisa menguasai Aminah, biarpun perempuan itu telah dikawin orang. Lelaki itu sombong betul. Saya tahu betul si Thohir. Saya juga selalu pangkas kepadanya. Ia memang gagah, ia banyak sport dan punya rambut yang bagus. Saya dengar pencak silatnya juga sangat maju. Memang ia buaya dan jagoan. Tapi bagaimanapun saya benci pada kesombongannya. Ia suka mendemonstrasikan kelebihannya. Saya benci betul. Kalau saya jadi Amir, sudah lama saya pengen membunuhnya. Saya heran kepada Amir sedemikian lemahnya, sehingga diam saja dihina. Seperti tikus begitu. Akhir-akhir ini Amir malahan memarahi istrinya pasal dengan Thohir itu. Ini salah. Sebenarnya kepada Thohirlah ia mesti bertindak paling keras. Saya kira bagus saja kalau Thohir itu dihajar betul-betul. Tetapi Aminah perlu pula sedikit dikerasi. Saya lihat ia tak begitu mengubah kelakuannya. Ia mesti ingat bahwa ia sekarang sudah jadi istri orang. Saya sendiri tak senang melihat bagaimana ia masih terlalu berani bergurau dengan lelaki lain. Perempuan itu sungguh tak tahu diri. Lelaki-lelaki yang lain pun sungguh-sungguh tak tahu diri. Mereka tahu betul bahwa perempuan itu bekas perempuan jahat. Nah, sekarang Amir telah mencoba mengangkat perempuan itu dari jurang malapetaka dan akan memperbaiki hidupnya. Sesungguhnya orang girang akan hal itu dan berusaha membantunya. Tetapi tidak. Mereka tidak memberi kesempatan pada Amir untuk mengubah perempuan itu, dan juga tak memberi kesempatan pada perempuan itu untuk mengubah dirinya. Di mana saja lelaki itu buaya, mereka selalu masih mencoba menggoda Aminah. Sungguh mati. Aminah memang menggairahkan, tapi bagaimanapun saya tak akan mau mengawini perempuan yang berbahaya begitu. Amir telah menegaskan pada Aminah belakangan ini bahwa ia melarang istrinya itu bergaul ataupun menyapa Thohir. Dan saya lihat Aminah memang betul-betul telah mematuhi larangan itu. Saya kira ia masih sadar akan pentingnya jadi perempuan baik. Jadi, kau kira Thohir telah membunuh Aminah lantaran ia panas hati sebab dirinya tak dihiraukan Aminah lagi? Tak seorang pun di antara kita tahu dengan pasti. Polisi memang telah menahannya juga. Tapi bukan hanya dengan Thohir, perempuan itu telah bergila-gilaan sehingga mendatangkan keributan dalam rumah tangganya. Banyak pula pergaulannya dengan lelaki-lelaki lain yang telah menimbulkan keributan perkawinannya. Perkawinan yang demikian memang laknat sekali. Saya kasihan pada Amir yang lemah badan dan jiwanya begitu. Sungguh-sungguh ia tersiksa dan tiap menit hidupnya tergencet dalam penderitaan jiwa. Barangkali ia tak bisa tahan lagi, lalu akhirnya diputuskannya untuk membunuh istrinya yang mendatangkan malapetaka itu. Mendengar ini Amal tertawa-tawa keras-keras. Kakinya tersaruk-saruk pada debu. Kami telah berjalan melewati sebuah jalan kecil di antara kebun kelapa. Dari atas pohon kelapa kami dengar bunyi burung bernyanyi. Hari masih dingin meskipun sinar matahari sudah menerobos. Di antara daun-daun kelapa,
yang seperti kipas itu. Amal berkata dalam tertawanya, "Tak mungkin. Pertama, karena bagaimana juga Amir sangat mencintai perempuan itu. Cintanya adalah cinta yang gila. Kedua, saya tahu betul Amir tak akan sanggup melakukan perbuatan yang dahsyat semacam itu. Ia terlalu lemah untuk itu. Terlalu lemah." Saya heran kenapa perempuan itu mau dikawini Amir. Dibanding dengan lelaki-lelaki lain, ia tak begitu gagah. Apalagi dibanding dengan Thohir. Ya, tapi toh Amir yang terang benar bisa memperlihatkan cintanya. Dan lagi, nikmat juga bagi perempuan itu karena bisa dengan puas melampiaskan segala kekejamannya pada lelaki yang lemah itu. Apalagi Amir anak orang kaya. Perempuan itu seperti seekor kucing dan Amir adalah tikus yang paling menyenangkan bagi keganasannya. Kasihan si Amir. Ya, dan sekarang polisi mencurigainya pula. Saya yakin ia tak akan bisa menguasai keadaan. Ia pasti akan menjadi gila. Ketika menjelang pukul 6:30, kami sampai ke tempat yang kami tuju. Kami tak menjumpai Amir di situ, tapi kami melihat sekumpulan anak-anak kelas 2 sedang melukis di situ. Kami bertanya kepada mereka kalau mereka melihat Amir. Mereka berkata bahwa mereka tak melihatnya, tapi salah seorang di antaranya telah bertemu dengan Amir waktu Amir melewati depan rumahnya menjelang pukul 6 pagi. Kepadanya Amir telah berkata bahwa ia akan melukis ke sungai. Ia ingin melukis sebuah rumpun bambu yang mempunyai bayang-bayang yang unik di air sungai. Setelah mendengar ini, kami pun segera berangkat mencarinya ke sungai. Kami telah mengira bahwa pekerjaan ini tidak mudah. Di bagian sungai yang mana ia melukis, itu tak jelas. Ia bilang akan melukis bayangan rumpun bambu di sungai, tapi banyak rumpun bambu di tepi sungai. Akhirnya kami putuskan untuk menyusuri sungai itu ke utara, mulai dari bagian sungai yang terdekat yang bisa kami capai. Tak mungkin ke selatan, sebab sedikit ke selatan dari bagian itu terdapat jeram, dan selanjutnya tebing, sungainya curam. Tak mungkin punya bayang-bayang rumpun bambu yang bagus di air. Matahari membelai tubuh kami dengan sinarnya, terasa enak di kulit kami. Kami menuruni jalan menuju sungai yang penuh dengan kerikil. Seekor kadal lari di antara kaki kami. Dari jauh terdengar ayam yang bertelur berkotek-kotek, lalu dijawab oleh segala ayam di atas bumi ini. Amir tergila-gila sekali ya kepada Aminah, tanya saya. Ya, sebab perempuan itu pandai menipunya. Kau tahu si Amir ini di mana-mana tak pernah laku. Tampang gak seberapa. Semangat lemah. Sebagai seniman gagal. Bergaul dengan gadis kaku. Di pesta pemalu. Pendeknya, kebagusannya cuma lantaran ia anak orang kaya dan hatinya baik. Hatinya tidak istimewa baiknya, cuma ia orang lemah. Amal menjawab agak kesal. Bagaimanapun kan, ia tak pernah merugikan kau atau saya. Percayalah, ia orang baik. Ya, saya tahu ia tidak buruk. Kau tahu, saya banyak juga bergaul dengannya. Kalau sedang bertengkar dengan istrinya, ia suka tidur di rumah saya. Itu semata-mata karena ia tak bisa tahan menghadapi kekalahannya.
Begitulah. Kasihan betul. Dahulu selalu saja ia mengeluh bahwa ia ingin punya pacar. Ibarat rusa, ia adalah rusa yang haus. Ia hampir gila waktu mendapat air mata. Tapi tak diketahuinya bahwa air mata itu telah penuh dengan arak, candu, dan racun. Maka kami sekarang telah sampai ke sungai. Amal berteriak, "Amir, Amir!" Namun tak terdengar juga jawaban. Matahari pagi melemparkan sinarnya ke air. Beberapa batu besar telah muncul di permukaan air seperti punggung kerbau. Kami berjalan menyusuri tepi kali yang penuh dengan kerikil dan batu-batu itu. Kadang-kadang kami ketemu orang mandi atau perempuan yang sedang mencuci. Kami senang juga mengganggu mereka. Amir belum juga ketemu. Amir tak punya bakat melukis yang baik. Kenapa ia ingin menjadi pelukis? Ia memang akan gagal sebagai seniman. Ia jadi seniman sekedar untuk menyembunyikan kelemahannya. Seniman biasanya agak sinting. Nah, ia dengan mudah akan mendapatkan alasan untuk menyembunyikan kekurangannya dalam kesintingan. Ia sungguh pintar menipu dirinya sendiri. Amal hampir terpeleset waktu tak sengaja menginjak seekor katak. 2 ekor katak yang lain melompat ke dalam air. Mereka menyelam dengan cekatan. Kami mulai agak berhati-hati berjalan, sebab kami sekarang menyusuri sebuah tebing padas yang ditutupi oleh lumut. 25 meter lagi kami telah sampai pula ke tempat tepi sungai yang berkerikil. Di sini banyak tumbuh rumpun bambu. Kami berjalan 50 meter lagi, lalu akhirnya kami menjumpai Amir. Ia sedang sibuk melukis di atas sebuah batu, di atas sebuah tanah yang muncul di tengah sungai itu. Bagian di sisi air sungai sangat dangkal. Waktu itu hari sudah pukul 9:30. Kami sudah payah karena perjalanan kami. Saya belum sarapan dan karenanya saya lapar. "Hei Amir!" teriak Amal. Amir berpaling. Ia melihat kami, lalu memberi kami sebuah senyuman yang kabur. Sikapnya tampak sedikit tegang dan dingin. "Datanglah kemari," serunya, sambil melemparkan sebuah botol ke dalam air dan menyeka mulutnya. Rupanya ia telah minum-minum sebelum kami tiba kepadanya. Saya menyesal. Saya kasih datang, sebab saya haus sekali. "Sejak jam 5 saya mencarimu," kata Amal, sambil kami menyeberangi air sungai yang dangkal itu. Setelah kami lepaskan sandal-sandal kami, air sungai yang dingin itu terasa nikmat betul di kaki. Rasanya ia telah menghilangkan separuh dari kepayahan kami. "Kau ikut juga?" tanya Amir kepada saya. "Ya," saya jawab dengan kaku. Saya tak mengerti betul bagaimana mesti bersikap dan beromong. Saya serahkan hal itu bulat-bulat kepada Amal. "Ada perlu rupanya," kata Amir. "Iya, perlu sedikit." Amal pun masih kaku. Kami melihat apa yang sedang dilukis Amir. Kami heran sekali. Yang kami lihat rupanya Amir sedang melukiskan Aminah dengan badan telanjang di atas sebuah batu sungai. Lukisan itu buruk. "Apa-apaan ini?" tanya Amal. "Untuk ini kau toh tak perlu pergi ke sungai." "Itu soal pribadi," kata Amir,
Sekarang sudah selesai dan saya puas. Lama juga kami mengamat-amati lukisan yang ganjil itu. Amir duduk di atas batu sambil tak putus-putusnya menatap hasil karyanya itu. Amal memberinya komentar yang tak karuan. Bukan pujian, bukan pula celaan. Semata-mata hanya omong kosong yang netral sekali. Saya menunggu-nunggu apa yang akan terjadi. Tiba-tiba Amir berkata dengan suara yang kering, "Saya tahu betul maksud kedatanganmu." "Oh ya?" Suara Amal. "Aminah telah mati." Saya telah mendengar itu. "Syukurlah bahwa kau tetap tenang. Saya berpendapat bahwa Aminah..." "Tak usah kau berpendapat apa-apa tentang Aminah," tukas Amir tiba-tiba. Terhadap kami ia bisa saja kelihatan tegas, karena ia tahu betul bahwa kami sangat mengalah dan memanjakannya. Segera ia membuka suara lagi. "2 hari yang lalu saya tahu bahwa istri saya sering dibawa Thohir ke Prambanan. Dengan terus terang saya katakan pada istri saya bahwa mulai saat itu saya melarangnya untuk berhubungan ataupun menegur Thohir. Kalaupun hal itu sampai terjadi, saya tak bisa menanggungnya lagi." Ia tertawa dan berkata, "Apa maksudmu itu? Apa maksudmu mau menceraikan saya? Hah?" Saya betul-betul sakit hati. Walaupun begitu, saya bujuk ia supaya tak marah, dan tetap saya bujuk supaya tak berjumpa lagi dengan Thohir. Ia menurut. Tapi rupanya Thohir lalu marah kepada salah seorang temannya. Ia berkata bahwa hatinya belum lagi puas kalau rumah tangga saya belum hancur berantakan. Kemudian kemarin sore saya bertengkar dengan istri saya. Seperti biasanya ia mengamuk sehingga saya malu pada tetangga. Saya lalu pergi dari rumah. Seperti kau tahu, saya biasa pergi dari rumah dan tidur di rumah teman kalau sedang bertengkar dengan istri saya. Waktu itu saya ingin tidur di rumah Hasan. Ketika itu mendadak saya merasa bahwa saya mesti pulang. Saya menyesal akan pertengkaran tadi dan saya ingin minta maaf. Tapi apa yang saya dapati di rumah? Pengkhianatan. Saya melihat Aminah dengan Thohir. Gila sekali, di rumah saya lagi. Saya gedor pintu rumah dengan keras. Saya banting gelas ke lantai. Tapi rupanya mereka tidak gentar. Thohir berkata pada saya, "Jangan seperti anak kecil, berbuatlah sesuatu yang lebih berarti." Inilah tantangan yang sangat penuh dengan hinaan. Saya mencoba memaafkan Aminah dan kesesatannya, tapi ia tak mau mendengarkan lagi. Ia bahkan minta cerai saja. Saya tak mengerti semua itu. Mereka sungguh kejam melewati batas. Mereka mempermainkan diri saya yang tak suka kekerasan ini. Saya sudah TBC. Paru-paru saya tinggal 1. Saya ingin sebuah dunia yang damai. Saya tak mau kekerasan. Saya bukan binatang. Saya lalu meninggalkan rumah. Tiba-tiba saja ia memegangi perutnya kesakitan. Napasnya jadi pendek-pendek. Kami mendekat dan menolongnya. Tapi ia mencegah kami. Kami biarkan saja ia mengurusi dirinya. Serta kami biarkan pula segala uraiannya yang tak logis itu. Barulah setelah beberapa saat kemudian, Amal berkata, "Saya telah mendengar hal itu dari tetangga. Sekarang polisi tengah mencarimu. Mereka ingin tahu apa yang terjadi setelah kau pergi." "Perempuan itu mati." "Ya, kena racun." "Siapa kau sangka pembunuhnya?"
Saya tak bisa memaafkannya lagi. Jadi perempuan itu telah mati. Orang yang mengkhianati saya itu telah mati. Nasib telah mengadilinya. Jadi ia betul-betul kena racun seperti kata orang tua tadi pagi. Ya, ia minum kopi yang mengandung racun itu. Ya, kau juga sudah mendengar itu. Sayalah yang menaruh racun di kopi itu. Kami semua melongo keheranan. Sehabis mengucapkan kata-kata itu, Amir lalu menjadi lemas. Ia menelungkup di atas batu besar itu. Amal berteriak, "Kau membunuhnya. Kau cukup tabah membunuhnya. Tapi kenapa jalan itu yang kau tempuh? Pengkhianatan dengan racun. Pembunuhan secara sembunyi." Amir menjadi semakin lemas. Napasnya pendek-pendek dan mukanya pucat. Amal membentak ke arahnya, "Berdirilah. Hadapilah masalahmu dengan jantan. Polisi mencarimu. Berdirilah. Hadapilah nasibmu." "Tak bisa," kata Amir dengan lemah. "Saya juga akan mati. Saya telah minum racun juga dari botol yang kulempar tadi." Saya terpaku mendengar ia berkata begitu. Saya merasa sangat ngeri. Amal berteriak sekuat tenaganya, "Pengecut! Kau pengecut! Kau lemah! Kau banci! Jangan berkata begitu. Kau sahabatku. Saya mau mati. Kaulah sahabatku," kata Amir dengan lemah. Badannya mulai melorot. Dari batu besar itu, Amal tetap berteriak seperti orang gila, "Kau banci! Kau pengecut! Bangkitlah, kau pengecut! Bangkitlah!" Akan tetapi Amir sudah tak bisa mendengarkan lagi. Ia sudah mati.